Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke pertemuan video mata kuliah Meteorologi Tropis. Yang pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membahas tentang sinoptik dan meteorological system. Sebelumnya, mohon izin, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Harun Ar-Rasyid. Selanjutnya ada Muhammad Kirana Firmansyah, dan terakhir ada Irfan Syafiq. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik utama presentasi, kita akan masuk ke Building Method of Meteorology, yang kali ini membahas tentang banjir rob di wilayah pesisir pantai utara. Adanya potensi gelombang tinggi di perairan utara Jawa, masyarakat diminta untuk waspada bencana lanjutan dari dampak tersebut, yaitu banjir pesisir. BMKG mengeluarkan peringatan terhadap potensi gelombang tinggi dan banjir rob ini berdasarkan evaluasi limpasan air laut pada pekan akhir bulan Mei 2020. Berikut penjelasan BMKG terkait faktor-faktor pemicu banjir pesisir atau rob. Yang pertama, kombinasi pasang air laut. Limpasan air laut yang masuk ke daratan ini bisa dipicu oleh kombinasi antara periode pasang air laut akibat pengaruh fase bulan mati, bersamaan dengan adanya rambatan gelombang tinggi dari Samudra Hindia. Yang kedua, fase bulan purnama. Akibat dari fenomena langit berupa fase bulan purnama atau full moon, juga dapat membuat kondisi pasang air laut yang cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia. Yang ketiga, gelombang tinggi. Dari faktor meteorologinya atau faktor fisik laut juga sangat mempengaruhi kejadian rob nantinya. Faktor meteorologis yang dimaksud adalah potensi gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi mencapai 2,5 meter hingga 4 meter di Laut Jawa. Gelombang tinggi ini dibangkitkan oleh hembusan angin yang kuat mencapai kecepatan hingga 25 knot atau 46 km per jam. Yang keempat yaitu tinggi muka laut. Faktor penyebab dari sisi klimatologis adalah tinggi muka air laut. Pada bulan Mei dan Juni, di perairan Indonesia umumnya berada di atas tinggi muka air laut rata-rata atau mean sea level. Yang kelima, pola arus laut. Pola arus laut persisten yang diakibatkan oleh aktivitas monsun di dingin Australia juga terpantau cukup kuat pada periode ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke topik utama pembahasan. Yang pertama yaitu sistem cuaca sinoptik. Ada beragam sistem cuaca di daerah tropis, di luar siklon tropis. Beberapa seperti depresi monsun, yang sangat penting untuk curah hujan regional dan lainnya. Meninjau sirkulasi utama atmosfer tropis, tempat sistem sinoptik berevolusi. ITCZ. ITCZ mengacu pada zona pertemuan antara angin perdagangan timur laut dan tenggara. Palung ekuatorial. Palung ekuatorial dicirikan dengan sabuk tekanan rendah permukaan karena pemanasan permukaan berlebih dan gerakan naik di zona pertemuan. Sering tapi tidak selalu bersamaan dengan curah hujan dan awan ITCZ. Palung monsun. Di daerah monsun, palung khatulistiwa disebut palung monsun, yang terjadi antara trade wind dan westerlies wind. Pertama adalah gelombang timur tropis. Latar belakang. Gangguan sinoptik di timur tropis. Gangguan yang paling khas adalah AEW, atau gelombang timur Afrika. Sistem cuaca skala sinoptik yang dominan mempengaruhi Afrika tropis, Atlantik tropis, dan Pasifik Timur selama musim panas. Gelombang bergerak ke barat dengan disusun dari gugus pola awan berbentuk V terbalik atau berpita. Berikut adalah pola awan V terbalik atau berpika. Karakteristik AEW. AEW yang paling terdefinisi dengan baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang gelombang 2000 hingga 4000 km. Periode 3 hingga 5 hari,
bergerak ke arah barat dengan kecepatan 7-8 meter per sekon, tingkat latitudinal 10 hingga 15 derajat, amplitudo maksimum di troposfer rendah hingga menengah, ada selain ITCZ, meskipun beberapa gelombang dapat meluas ke zona itu. AEW paling intens dan sering terjadi selama Juli, Agustus, dan September. Formasi AEW. Pembentukan gelombang timbul dan konveksi terkait dipengaruhi oleh topografi tropis Afrika Utara, khususnya dataran tinggi Ethiopia dan pegunungan Darfur. Sebagian besar AEW cenderung terbentuk di antara 15 derajat east dan 30 derajat east di hilir dataran tinggi. Dua teori utama telah dikemukakan oleh asal-usul AEW, yakni mekanisme ketidakstabilan barotropik baroklinik campuran linear. Amplitudo terbatas memaksa hulu wilayah pertumbuhan AEW. Mekanisme pembentukan lain adalah dispersi energi hulu dari gelombang yang ada, diusulkan pada tahun 2012. Siklus hidup di atas Afrika. Secara singkat, siklus AEW adalah AEW pertama teridentifikasi sebagai sinyal konvektif lemah di atas Sudan Tengah, dan selanjutnya mencapai amplitudo dan intensitas maksimum di pantai Afrika Barat. Menurut studi, ada 4 arketipe regional dalam skala hidup AEW. Yang pertama, 20 derajat east, AEW baru terbentuk. 5 derajat west, AEW memiliki struktur baroklinik miring. Selanjutnya, 15 derajat west, kemiringan baroklinik berkurang dan vortisitas tingkat rendah dihasilkan di selatan jet. Dan terakhir, 30 derajat west, kehilangan struktur baroklinik. Transformasi hilir. Beberapa perbedaan kritis ditemukan antara AEW yang berkembang atau tidak berkembang menjadi siklon tropis. Pertama, AEW yang sedang berkembang memiliki struktur inti dingin yang khas sekitar 2 hari sebelum mencapai pantai Afrika Barat. Selanjutnya, AEW berkembang menjadi lebih hangat saat mereka bergerak menuju pantai Afrika Barat. Saat AEW berkembang, wilayah konveksi yang dalam terbatas pada gelombang di pantai, dan saat mereka bergerak di atas lautan, AEW yang tidak berkembang cenderung memiliki konveksi lebih intens di timur palung. AEW tidak berkembang memiliki kelembatan relatif yang rendah di tingkat menengah hingga atas di utara dan segera di hilir. AEW yang tidak berkembang memiliki amplitudo yang lebih lemah. Variabilitas intraseasonal. Variabilitas intraseasonal dalam struktur dan intensitas AEW terkait dengan variabilitas di lingkungan regional, konvergensi yang terkait terutama dengan AEJ dan juga karena musim hujan barat daya di Afrika. Variabilitas dalam cara konveksi berpasangan dengan fase yang berbeda dari gelombang, yaitu palung punggung bukit. Variabilitas dalam cara memulai AEW, interaksi dengan palung ekstratropis dan dengan gelombang khatulistiwa yang ditambah secara konektif, interaksi dengan osilasi Madden-Julian atau MGO, pengembangan hulu dari AEW lain, yaitu mengarah pada dispersi energi kinetik edan dan konversi flux geopotensi. Dampak dan penyebab AEW. Bagi orang-orang di Afrika Barat dan Karibia, dampak yang paling sering dari AEW adalah hujan deras dan cuaca buruk. AEW juga membantu menghasilkan dan mengangkut debu mineral dalam jumlah besar di seluruh Afrika Utara dan dari sana ke Karibia dan Amerika, berpotensi untuk berubah menjadi siklon tropis di Atlantik dan Pasifik Timur. Panas Sahara rendah, kemudian udara monsun tingkat rendah yang lebih sejuk dan lembab dari Samudra Atlantik dipisahkan dari utara Sahara yang panas dan kering oleh front antartropis. Lapisan utara Saharan atau SHAL, konveksi di zona konvergensi antara tropis atau ITCZ dan jet pasca Afrika atau AEJ. Yang kedua, gelombang graviter inersio ekuator. Gelombang graviter inerso adalah salah satu dari gelombang yang terperangkap di dekat ekuator karena pembalik efek Coriolis, memiliki atribut gelombang gravitasi yang merambat dalam atmosfer yang bertingkat stabil sementara dipengaruhi oleh daya apung dan gaya Coriolis. Atmosfer yang bertingkat stabil sementara dipengaruhi oleh daya apung dan gaya Coriolis, gelombang IG membantu mengatur konveksi tropis. Diukur dengan radiasi gelombang panjang OLR keluar, brightness, temperatur, dan curah hujan. Karakteristik gelombang EIG terjadi sepanjang tahun.
memiliki frekuensi maksimum dari Mei hingga Juli dan Oktober hingga Desember. EIG berlangsung selama sekitar 1 minggu. Kecepatan fase zonal dan vertikal dari gelombang gravitasi cukup cepat dibandingkan dengan gelombang khatulistiwa lainnya. Kecepatan horizontal berkisar dari 10 hingga 30 meter per sekon. Struktur spasial gelombang IG, gelombang N=1, WIG simetris dengan ekuator, sedangkan gelombang N=0 dan N=2, gelombang WIG antisimetris dengan ekuator. EIG memiliki area konvergensi yang luas dan aliran lintas khatulistiwa yang dominan divergen dari wilayah penekanan. Yang ketiga, palung troposfer, tropis atas, dan Kutlow atas. Palung troposfer, tropis atas, atau TUTTS, adalah kondisi tetap dari musim panas di Samudra Atlantik dan Pasifik. Dapat dideteksi sebagai sirkulasi siklon pada angin barat antara 200 hingga 300 HPA dengan sumbu palung memanjang secara diagonal dari subtropis ke barat ke garis khatulistiwa. TUTTS dapat menyebabkan penghambatan gangguan cuaca tropis dan siklon tropis secara intensif dengan memberikan sejumlah besar geser vertikal. Karakteristik: berinti dingin dan sebagian besar ada di atas 500 HPA, memunculkan inti terdingin bagian atas yang disebut sel TUTT. Menimbulkan awan konvektif dan curah hujan yang cenderung berada di sisi selatan dan timur palung, berlangsung selama sekitar 1-2 minggu. Mereka bergerak ke barat dan sedikit khatulistiwa pada 3-5 meter per sekon. Ketinggian terdingin adalah 2000-3000 km dengan sirkulasi antara 100-400 HPA. Dampak pada siklon tropis. Divergensi tingkat atas sebelah timur TUTT membantu meningkatkan konveksi terorganisir dan dapat membantu dalam pembentukan siklon tropis dari gelombang timur. Sebaliknya, TUTT dapat menghambat gangguan tropis dan siklon tropis agar tidak mengintensifkan dengan memperkenalkan sejumlah besar geser vertikal. Yang keempat, siklon subtropis. Siklon subtropis adalah siklon yang terbentuk di subtropis sekitar lintang 20 derajat sampai 35 derajat. Siklon subtropis yang terbentuk di Pasifik Utara selama musim dingin dikenal sebagai Kona lows. Karena angin selatan mereka mempengaruhi Kona atau sisi kiri kepulauan Hawaii. Karakteristik dan pembentukan. Konveksi di siklon subtropis jauh dari pusat dan umumnya asimetris di sekitar pusat. Topan subtropis membawa awan, hujan lebat, angin kencang, dan cuaca buruk. Siklon subtropis memiliki inti dingin. Siklon subtropis paling umum terjadi di samudra subtropis, terutama selama musim dingin. Berikut adalah depresi monsun. Depresi monsun biasanya mengacu pada sirkulasi lemah dan tekanan rendah di palung monsun yang terbentuk di Teluk Bengal dan bergerak ke barat laut dan barat melintasi anak benua India selama panas. Depresi monsun adalah inti dingin di tropis perbawah karena penguapan curah hujan dan adiabatik naik, dengan inti hangat yang lemah di atasnya, yang disebabkan oleh pelepasan panas laten. Palung monsun miring ke selatan dengan ketinggian menuju tropical easterly jet. Oleh karena itu, depresi monsun mengalami pergeseran yang kuat di tingkat atas dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang ke siklon tropis. Karakteristik: memiliki diameter besar dengan ukuran 1000 km atau 1500 sampai 3000 km. Memiliki konveksi dalam pita memanjang dengan sebagian besar curah hujan di sisi barat daya atau barat. Tidak memiliki pusat awan yang berbeda. Memiliki inti kecil angin ringan yang dikelilingi oleh angin kencang kuat, tetapi juga dapat memiliki pola angin yang sangat asimetris. Siklus depresi monsun. Pertama, pradepresi, 1-2 hari sebelumnya. Prekursor lemah di atas Indochina dengan curah hujan terutama di timur rendah. Berkembang, hari pertama cenderung berkembang di atas Teluk Bengal ketika palung permukaan bertemu dengan gelombang timur atas.
Selanjutnya hari kedua sampai keempat, ketika depresi bergerak di atas tanah, ia menghasilkan jumlah curah hujan yang banyak karena konvergensi flux uap air meningkat. Di hari keempat dan kelima, depresi terus melemah ketika bergerak lebih jauh ke barat, sementara masih menghasilkan hujan. Mid troposfer Laut Arab bagian bawah. Angin monsun barat daya juga memunculkan siklon troposfer menengah di sepanjang pantai bagian barat India dan di atas Laut Arab di timur laut dan di Indochina. Sisa tekanan rendah terbentuk antara 700 HPA dan 500 HPA di palung monsun. Intensitas maksimumnya adalah di troposfer tengah sementara hampir tidak terdeteksi di dekat permukaan laut atau di troposfer atas, membuatnya mirip dengan siklon subtropis di cekungan samudera lainnya. Dampak pengaruhnya meliputi vortisitas siklon yang diekspor dari panas rendah benua, aliran monsun selatan sampai barat, lembab yang kuat, orografi ke timur dan utara, lapisan dalam ketidakstabilan konvektif, pelepasan panas laten dalam konveksi. Siklon pertengahan troposfer terjadi 1 hingga 4 kali per musim, lebih jarang dan teratur seperti depresi monsun, dan sebagian besar selama paruh pertama monsun musim panas. Windsurf. Tiga jenis windsurf. Pertama, trade windsurf. Pertemuan migrasi massa udara mid-latitude dan angin pasat. Gangguan skala sinoptik yang bergerak dengan mantap ke arah barat. Westerly wind burst. Angin barat yang melebihi 5 meter per sekon. Anomali angin diamati di 2 atau lebih stasiun pulau dan bertahan selama setidaknya 3 hari. Yang ketiga, world windsurf. Windsurf yang berhubungan dengan massa udara ekstratropis dingin. Interaksi tropis dan ekstratropis. Interaksi tropis-ekstratropis adalah bagian penting dari sirkulasi umum, transportasi panas dan lembab dari tropis, dan siklus energi air global. Fenomena sistem tropik saling berinteraksi satu sama lain yang dapat menghasilkan diantaranya siklon, front, dan cold surf. Propagasi energi gelombang Rossby, subtropical jet stream, MGO, dan atmospheric rivers, dan sebagainya. Masuk ke bagian tahap 2, mesoscale system. Sistem dan sirkulasi mesoscale secara umum didefinisikan menjadi skala horizontal pada urutan 10 hingga 1000 km, di antara sinoptik dan skala mikro. Klasifikasi spasial dari fenomena mesoscale disajikan pada tabel. Meso-alpha scale. Skala spesial 200 sampai 2000 km, skala waktu 6 sampai 36 jam, jenis fenomena cuaca, jet streak, badai kecil, antisiklon lemah, mesoscale convective complex. Meso-beta scale. Skala spasial 20 sampai 200 km, skala waktu 30 menit sampai 6 jam. Jenis fenomena cuaca, bidang lokal angin, angin gunung, angin darat atau laut, badai besar, sebagian besar sistem konvektif mesoscale. Meso-gamma skala 2 sampai 20 km. Skala waktu 3 sampai 30 menit. Jenis fenomena cuaca, kebanyakan badai, cumulus besar, tornado sangat besar. Sirkulasi mesoscale tidak memiliki model konseptual dinamis tunggal, mengingat keragaman fenomena mesoscale. Tidak dapat diduga bahwa proses dinamis akan bervariasi. Beberapa sirkulasi mesoscale hampir tidak dipengaruhi oleh rotasi bumi dan gerakan vertikal adalah non-hidrostastik. Untuk sistem lain, baik ageostrophic advection dan pengaruh rotasi berpengaruh penting. Sistem seperti itu dapat didefinisikan sebagai mesoscale secara dinamis. Ukurannya mendekati radius deformasi Rossby, atau mereka memiliki jumlah urutan Rossby 1. Berikut adalah gambar cita satelit MCS yang ditingkatkan di Amerika Selatan. Mesoscale Convective System atau MCS adalah sistem cuaca konvektif multiselular terorganisir yang ditandai oleh perisai awan stratiform tingkat menengah ke atas yang luas.
MCS mencakup spektrum fenomena yang berkelanjutan termasuk badai multiseluler kecil, squall lines tropis atau gusan awan, bow echo, mesoscale konvektif kompleks, dan bahkan siklon tropis. MCS mudah diidentifikasi dari peningkatan inframerah satelit. Informasi lebih lanjut tentang struktur internal mereka diperoleh dari pengamatan hamburan es gelombang mikro, reflektivitas radar, dan laju hujan. Suhu terkoreksi polarisasi atau PCT menghilangkan diskontinuitas emisivitas antara daratan dan lautan dan lebih bervariasi. Sensor satelit seperti TMI dan SSM memiliki sudut pandang miring yang membuat permukaan air sangat terpolarisasi. Tipe fitur MCS. Berikut gambarnya. Demonstrasi tipe fitur MCS yang diamati oleh satelit TRMM, kasus badai hujan es yang parah. Pertama, radar presipitasi. Mendekati tingkat curah hujan permukaan. Fitur curah hujan adalah area dengan hujan yang ditunjukkan oleh kontur hitam. Kedua, proyeksi ground reflektisitas maksimum PR. Fitur reflektisitas adalah area dengan 20 dBz yang ditunjukkan oleh kontur hitam. Ketiga, tingkat hujan TMI. Fitur curah hujan diurai oleh kontur hitam. Keempat, TMI 85 GHz PCT. Fitur PCT ditunjukkan oleh garis kontur 250K. Fitur awan dingin IR ditunjukkan oleh suhu kecerahan kurang dari 210K, 235K, dan 273K yang ditunjukkan oleh kontur hitam. Garis putus-putus di setiap panel adalah tepi peta. Selanjutnya potongan melintang fitur presipitasi dengan MCS. Badai petir dan petir. Konveksi tropis ada pada skala yang meningkat dari kumulus lapisan batas. Badai massa udara, supercell, badai multiseluler, termasuk sistem mesoscale, hingga siklon tropis. Bahan utama untuk konveksi kumulus adalah udara lembab yang lebih hangat daripada lingkungannya, yaitu udara lembab dan tidak stabil. Model konseptual siklus hidup awan dan presipitasi dari badai biasa. Struktur radar konveksi pulsa karena berevolusi dengan waktu. Presentasi indikator tinggi rentang RHI dari gamma bersama dengan skema awan. Thunderstorm biasa. Evolusi badai petir massa biasa atau udara dapat dijelaskan oleh 3 tahap: kumulus, matang, dan menghilang. Badai biasa biasanya lebarnya sekitar 10 km atau 20-30 menit berakhir. Meskipun umumnya tidak parah, mereka dapat menghasilkan petir, angin kencang, dan hujan lebat. Thunderstorm multiseluler dijadikan dengan skema badai multiseluler. Badai multiseluler digeser timur dengan kolam dingin yang besar. Ketika sel-sel baru terbentuk di sepanjang bagian depan embusan sel yang ada, badai multiseluler lahir ketika sel-sel tua matang dan menghilang dan sel-sel baru terbentuk. Pertumbuhan badai multiseluler menjadi sistem konvektif mesoscale tergantung pada lingkungan di mana bentuk konveksi awal. Berbagai parameter digunakan untuk mengevaluasi potensi konveksi mesoscale untuk dikembangkan. Salah satu yang paling penting adalah wind shear vertical. Dengan wind shear vertical, aliran keluar dari kelompok sel terisolasi yang berumur pendek dapat bergabung menjadi bagian depan hembusan yang besar. Ini mengarah pada konvergensi ke arah gerakan badai dengan sel-sel baru terbentuk di sepanjang dan tepat di belakang depan hembusan. Updraft kemudian dipisahkan dari downdraft, yang memungkinkan badai multisel bertahan lebih lama dari badai biasanya. Petir. Petir adalah salah satu bahaya utama badai petir, sementara mekanisme pembentukannya masih belum dipahami dengan baik. Diketahui bahwa pembentukan petir membutuhkan pemisahan muatan listrik di atmosfer, yang terjadi di wilayah fase campuran awan kumulus tinggi di mana air yang sangat dingin terdapat bersama kristal es. Petir terjadi di dalam awan, antara awan, dari awan ke udara jernih, dan dari awan ke permukaan. Yang terakhir menjadi yang paling mematikan. Jalur awan dari awan ke tanah biasanya terlalu cepat untuk dilihat, jadi itu adalah pukulan balik dari permukaan yang diidentifikasi sebagai petir.
Downdraft thunderstorm dan dampaknya. Downdraft konvektif dibuat oleh tarikan presipitasi, pendinginan evaporatif, dan entertainment udara kering. Downdraft yang sangat kuat dapat menyebabkan bahaya seperti microburst. Microburst memiliki konsekuensi katastrofik, potensial untuk penerbangan karena pesawat mengalami kehilangan kecepatan udara secara tiba-tiba dan terkait dengan kehilangan tumpangan saat berhadapan dengan microburst. Struktur dan siklus hidup MCS tropis. MCS umumnya dimulai sebagai cumulonimbus di sepanjang batas konvergensi di troposfer yang lebih rendah. Kemudian mereka bergabung dan terorganisir menjadi sistem awan tunggal dengan area hujan besar yang bersebelahan. MCS mengandung struktur updraft dan downdraft yang kompleks dan mencerminkan area curah hujan, konvektif dan stratiform. Struktur dan siklus hidup MCS sangat tergantung pada keseimbangan antara vortisitas horizontal dari kolom dingin yang dihasilkan oleh konveksi dan vortisitas horizontal yang terkait dengan geser rendah hingga pertengahan troposfer. Berikut adalah struktur dan siklus hidup MCS tropis. MCS squall line MCS. Istilah squall line umumnya menggambarkan badai yang bergerak cepat yang diatur sepanjang garis. Squall line tropis MCS atau squall cluster biasanya diidentifikasikan oleh garis sel konvektif yang kuat yang membentang sepanjang 100 sampai 1000 km di sepanjang sumbu utamanya. Perbandingan squall line tropis di Afrika Barat dan Amazon. Skema MCS samudra tropis ideal dengan struktur stratiform garis depan atau trailing. Udara dari lapisan campuran naik untuk membentuk updraft konvektif. Downdraft konvektif terjadi ketika paket updraft ini kehilangan daya apungnya dan tenggelam ke permukaan dengan presipitasi konvektif. Lapisan yang luas dari pendakian mesoscale miring ke belakang di atas area downdraft tak jenuh mesoscale. Bow echo. Bow echo adalah subset dari MCS squall line. Ketika garis sel konvektif yang kuat atau sel konvektif besar tunggal berevolusi menjadi MCS berbentuk busur, dikenal sebagai busur gema karena bentuk busurnya pada tampilan radar. Mesoscale Convective Complex (MCC). MCC adalah kasus khusus MCS yang dicatat untuk puncak awan kuasi lingkaran, tahan lama, sangat dingin. Ini adalah sistem konvektif skala meso alpha besar yang memenuhi kriteria ukuran, bentuk, dan durasi berdasarkan data satelit inframerah. Cluster cloud tropis non-squall. Sementara garis squall memiliki struktur lain yang khas, cluster awan tropis non-squall kurang terorganisir, tampak amorf dalam citra radar. Mereka terjadi lebih sering daripada cluster squall, memiliki struktur curah hujan lebih bervariasi, tetapi tingkat presipitasi mereka mirip dengan garis squall atau cluster. Distribusi dan dampak global. Tropical squall line. Tropical squall MCS menghasilkan petir, hujan deras, banjir bandang, angin kencang, microburst, hujan es, dan kadang-kadang tornado. Bow echo. Gema busur dicatat karena menyebabkan angin permukaan garis lurus yang merusak di sepanjang sumbu busur, yang disebut derechos. Derechos didefinisikan sebagai keluarga kelompok downburst dengan angin melebihi 33 meter, melintasi area yang poros utamanya setidaknya 400 km. MCC. MCC paling terkenal karena menghasilkan hujan deras dan banjir bandang. Curah hujan terberat umumnya terjadi pada tahap awal pertumbuhan. Periode inisiasi MCC juga ketika sebagian besar cuaca buruk terjadi di MCCS di AS. Cluster non-squall. Dampaknya adalah pada presipitasi karena mereka bergerak lebih lambat, menghasilkan lebih sedikit cuaca buruk daripada MCS lainnya. Dampak sosial. Berikut adalah foto banjir di Ouagadougou, Burkina Faso pada 1 September 2009 dan Meteosat Multisensor Precipitation Estimate. Curah hujan MCS bermanfaat untuk pertanian selama musim tanam, tetapi juga sering berbahaya karena menyebabkan banjir bandang yang menghancurkan. Transport panas dan kelembapan. Konveksi memiliki dampak yang lebih besar pada skala besar
ketika diorganisasikan ke dalam sistem mesoscale daripada sebagai badai individual. Hal ini sangat jelas dalam distribusi vertikal pemanasan karena panas laten dan radiasi di daerah konvektif dan stratiform dari MCS. Sekitar 50% curah hujan tropis disebabkan oleh MCS, yang berarti mereka memodulasi keseimbangan pemanasan radiasi, mempengaruhi sirkulasi skala besar dan distribusi kelembapan. Mesoscale convective vortex. Awan yang ideal dan struktur aliran relatif sistem selama tahapan peluruhan garis kuadrat dan tahap mesovortex yang berkembang penuh. Panas solid menunjukkan aliran relatif badai dan panas terbuka menunjukkan aliran 500 HPA skala besar. Mesoscale convective vortex terbentuk dalam waktu sekitar 6 jam dalam MCS sekitar 200 sampai 400 km dalam batas spasial. Kemudian mereka bertahan selama 12 sampai 24 jam dan membusuk kecuali konveksi dipertahankan atau berulang. Pemanasan dalam anomali PP positif dapat bertahan selama berhari-hari, regenerasi konvektif dan memperkuat pusaran. Berikut adalah diagram konseptual struktur dan mekanisme pembangunan kembali dari pusaran inti hangat mesoscale yang terkait dengan MCS. Simbol frontal menunjukkan batas petpol. Garis putus-putus adalah suhu potensial interval 5K, dan garis padat adalah potensi vortisitas. Sistem ini merambat dari kiri ke kanan sekitar 5-8 meter per sekon dan sedang disusul oleh udara dengan suhu potensial setara tinggi di jet level rendah. Udara menyusul vortex naik ke permukaan isentropik mencapai tingkat konveksi bebas, dan dengan demikian mulai konveksi yang dalam. Efek listrik atmosfer. MCS adalah sumber utama petir. Selama melewati garis squall tropis yang khas, konveksi utama dicirikan oleh petir cloud to ground negatif. Ketika sistem matang dan wilayah stratiform mengembang, banyak bits bermuatan positif menjadi besar. Gambar di sebelah adalah gambar IR satelit dan kilatan petir yang terkait dengan garis badai di barat laut Australia pada tanggal 5 Februari 2005. Sebagian besar tahap konvektif dengan kilasan dominan negatif, dan sebagian besar periode curah hujan stratiform dengan kilat dominan positif. Efek listrik atmosfer. Penampang vertikal menunjukkan distribusi muatan dalam garis squall dengan inti dan trailing stratiform precipitation. Garis hitam putus-putus adalah batas curah hujan yang lebih ringan. Mesoscale dan sirkulasi lokal. Di banyak daerah tropis, curah hujan dan cuaca signifikan lainnya dihasilkan oleh sirkulasi skala besar dan lokal, yang sebagian besar dihasilkan oleh pemanasan diferensial permukaan bumi dan relief tanah. Sebagai contoh adalah gambar di samping. Pola ini mengidentifikasikan daerah di mana efek pulau dan gunung mendominasi. Angin laut dan angin darat. Konversi angin darat dari pulau-pulau atau benua yang berdekatan dapat membentuk badai yang hebat. Fenomena umum di benua maritim, bahkan di pulau-pulau tropis yang relatif datar dan kecil. Konvergensi angin laut dapat menciptakan badai yang hebat. Skema konveksi yang dihasilkan dari konvergensi antara angin darat. Angin lebah dan gunung. Sama seperti angin laut, pemanasan yang heterogen di wilayah dataran dengan topografi yang curam menyebabkan sirkulasi termal mesoscale. Pada siang hari, pemanasan di dataran tinggi menyebabkan gerakan naik di atas pegunungan, kondensasi, dan presipitasi. Ini mengatur sirkulasi yang dikenal sebagai angin gunung antara gunung dan ketinggian yang lebih rendah dengan konvergensi tingkat rendah di atas gunung dan perbedaan pada ketinggian yang lebih rendah. Saat malam hari, daerah pegunungan dingin dan udara meresap ke ketinggian yang lebih rendah, membentuk sirkulasi lembah. Sirkulasi pulau di Pasat dan Muncun. Kepulauan mengganggu organisasi awan lautan tropis, yang biasanya memiliki dua mode arah dominan. Sejajar dengan angin tingkat rendah ban. Lebih jarang, sejajar di sudut besar dengan angin tingkat rendah, tetapi tidak harus pada sudut kanan. Sebuah pulau memperlambat aliran yang menyebabkan konvergensi di hulu, akselerasi di sekitar pulau, dan membangun pusaran di sisi jalan. Sebagai contoh, bangun fasilitas hilir pulau-pulau Karibia Timur. Cuaca buruk tropis.
Unsur untuk soft thunderstorm. Sementara badai petir terjadi di banyak bagian tropis, badai petir parah jarang terjadi. Severe thunderstorm yang ditetapkan oleh Layanan Cuaca Nasional Amerika sebagai penghasil satu atau lebih hal berikut ini. Ini tornado, angin sedikitnya 50 kT atau 25 meter per sekon, dan memuji diameter lebih kurang 1 inci. Mengapa jenis cuaca buruk ini jarang terjadi di daerah tropis? Badai petir parah berkembang dalam angin geser vertikal yang kuat dan gradien horizontal kelembapan, suhu dan angin. Lebih jauh lagi, konveksi yang kuat yang menghasilkan hujan es dan tornado membutuhkan tingkat menengah kering dan dingin di atas inversi yang menutupi hangat, lembab, di dekat udara permukaan dan mengarah ke updraft yang kuat ketika inversi terkikis. Updraft tropis lebih lemah dari updraft benua mid-latitude, membatasi pertumbuhan hujan es dan peregangan pusaran yang cukup untuk menghasilkan tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar dengan keras, memanjang dari cumulonimbus atau cumulus congestus dan mencapai permukaan. Ini adalah fenomena atmosfer skala lokal yang paling merusak. Perkiraan kecepatan sebagai besar pusaran tornado tropis kurang dari 49 meter per sekon. Tornado bertahan dari detik hingga lebih dari 1 jam dan jalurnya berkisar dari 100 meter hingga 10 km. Mereka bergerak dengan kecepatan 5-13 meter per sekon. Mereka paling umum di daratan Amerika Utara dan Australia. Beberapa tempat tropis memiliki pelaporan data badai Amerika seperti Amerika. Puting beliung. Model konseptual dari suatu mekanisme untuk pembentukan daerah aliran sungai di zona konvergensi antara garis-garis awan yang bergabung dan batas-batas aliran keluar badai. Puting beliung adalah tornado di atas air dan umumnya jauh lebih lemah dan lebih sempit daripada tornado. Dibandingkan dengan tornado, puting beliung lebih lazim di daerah tropis dan subtropis dan memiliki frekuensi puncak di pagi hari dan maksimum sekunder pada sore hari. Water spout cenderung terbentuk di bawah angin cumulus congestus yang tumbuh cepat dan ketika udara dingin bergerak di atas air hangat. Studi tentang puting beliung di lepas pantai Florida dan Afrika Barat menemukan bahwa mereka cenderung terbentuk di zona konvergensi antara front hembusan dan di mana pertumbuhan konvektif yang cepat bertepatan dengan merger awan. Dust devil adalah vortisitas partikel kecil yang terbentuk pada lapisan batas konvektif pada siang hari ketika permukaannya sangat panas dan angin permukaannya lemah. Dust devil memiliki diameter pada urutan 10 meter dan ketinggian 150-300 meter. Sebagian besar dust devil hanya bertahan beberapa menit, tetapi pada kesempatan langka, mereka bisa bertahan selama 1 jam atau lebih. Berikut adalah skema pembentukan dust devil. Sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih.